kata Pramudia Anantatur dalam novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer. Kalian, para perawan remaja, telah aku susun surat ini untuk kalian. Bukan saja agar kalian tahu tentang nasib buruk yang biasa menimpa para gadis seumur kalian, juga agar kalian punya perhatian terhadap sejenis kalian yang mengalami kemalangan itu. Lewat novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer, Pramudia mengangkat kisah kelam masa pendudukan Jepang yang sering dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Buku ini terbit pada tahun 2000, berbarengan dengan penghargaan internasional yang pernah diraih oleh Pramudia. Meski kala itu Pramudia pernah dipenjara dan tulisannya disensor, ia tetap konsisten dalam berkarya. Dan dalam novel ini, ia mengangkat kisah tragis para perempuan remaja Indonesia yang kala itu dijanjikan oleh para tentara Jepang untuk disekolahkan di Jepang. Namun nyatanya mereka justru malah dijadikan budak seks para tentara Jepang. Setelah Jepang menyerah, banyak dari mereka dibuang ke Pulau Buru dan dinikahkan secara paksa oleh masyarakat setempat. Sungguh miris. Novel ini menyoroti dampak kolonialisme yang membuat hancurnya hidup rakyat Indonesia, khususnya perempuan. Tokoh perempuan digambarkan sebagai sosok yang rapuh namun tabah. Tentara Jepang dilukiskan sebagai sosok yang kejam dan juga licik, sementara masyarakat Pulau Buru hadir dengan tradisi patriarkinya yang justru menambah penderitaan melalui ketidakadilan gender. Hal ini sejalan dengan penelitian Markisa pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa kekerasan fisik maupun non-fisik merupakan bentuk penindasan struktural. Hal ini begitu nyata ketika kamu membaca buku novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer. Pramudia menggunakan gaya bahasa yang retoris, penuh simbol dan nuansa zaman. Memang agak berat sih karena banyak penggunaan kosakata zaman dulu dan juga bahasa daerah, tapi itu justru yang menguatkan otentisitas cerita. Latar juga digambarkan berpindah-pindah, mulai dari kota-kota pendudukan Jepang hingga Pulau Buru pada tahun 1970-an. Hal ini yang membuat pembaca seolah-olah dapat merasakan penderitaan panjang para tokoh. Jika dikaitkan dengan kehidupan masa kini, kisah tersebut sangat relevan dengan gerakan Me Too yang sama-sama menyoroti tentang tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Artinya, ketidaksetaraan gender masih terus berlangsung hingga lintas zaman. Keunggulan dalam novel ini terletak pada narasinya yang kuat, fakta sejarah dipadukan dengan narasi cerita, tokohnya pun terasa begitu nyata dan pesan moralnya sangat mendalam. Kekurangan dari novel ini terletak pada gaya bahasanya yang berat dan sulit untuk dipahami, alurnya pun lambat dan tidak selalu kronologis, sehingga pembaca awam sulit untuk mengikuti alur ceritanya. Jujur, waktu pertama kali aku baca novel ini, aku tuh ngerasa iba sekaligus marah melihat penderitaan para perempuan remaja saat itu. Karena ketika kamu membaca buku ini, kamu bakal merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh perempuan-perempuan pada saat itu. Oleh karena itu, dari buku ini aku belajar bahwasannya sejarah bukan hanya catatan masa lalu, tetapi juga cerminan bagi generasi sekarang. Novel ini layak dibaca oleh siapapun, terutama bagi kamu yang pengen tahu sisi gelap masa kolonialisme Jepang, khususnya penderitaan perempuan. Oleh karena itu, ketika kamu baca buku ini, kamu bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kita harus lebih peka terhadap isu sosial dan juga sejarah yang tidak boleh dilupakan. Sekian resensi dari saya.